Halo Sobat Pancasila semua yang ada dimanapun kalian berada, yang sedang menyaksikan podcast Sampan, yaitu Salam Pancasila. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi di podcast kita ini bersama Profesor Ainun Naim, PhD ya. Beliau adalah Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Selamat malam Prof. Atau selamat siang, selamat pagi, karena netizen kita bisa nonton kapan aja nih Prof. Ya. Gimana Prof kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Selamat bertemu. Iya Prof, saya senang banget bisa ketemu Prof saat ini. Suatu kehormatan bagi saya bisa mewawancari Prof. Nah baik Prof, saya sebelumnya mau bertanya dulu Prof mengenai Pancasila. Ya. Nah, menurut Prof, maksud saya Pancasila itu menurut persepsi Prof ya, Pancasila itu seperti apa sih Prof? Apakah Pancasila ini hanya sebuah filosofi yang ditemukan oleh para pahlawan kita sehingga terbentuklah Pancasila yang kita kenal ada 5, atau hal ini adalah merupakan suatu hal yang penting bagi bangsa kita, Prof? Bagaimana, Prof? Ya, saya melihat Pancasila ini sebagai dasar negara dan juga sebagai dasar yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk perilaku warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia itu hidup, itu seharusnya mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ya, kalau kita lihat kan pada sila-sila yang ada di Pancasila itu kan meliputi semua aspek kehidupan. Ya. Baik, Prof. Jadi menyangkut bagaimana kita bernegara sebagai warga negara, kemudian juga menjalankan agama kita, kemudian juga bagaimana kita harus perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Baik. Ya, jadi itu saya lihat sifatnya sebetulnya adalah universal, ya universal, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan kejujuran, ya, karena di situ kan ada nilai ketuhanan, nilai ketuhanan itu kan juga meminta atau membentuk manusia itu supaya jujur, ya. Kemudian yang kaitannya dengan bernegara misalnya berkaitan dengan aspek persatuan, ya, keadilan, kemudian juga demokrasi, semua dari situ. Ya, jadi Pancasila ini saya lihat sebagai dasar negara dan juga menjadi dasar bagaimana kita berperilaku, ya, mengembangkan budaya kita, ya dalam berbagai aspek kehidupan, ya, berpolitik, ya, berekonomi, ya, kan kita juga sudah lama mengenal tentang ekonomi Pancasila. Ya, aspek-aspek kerakyatan. Nah itu yang harus menjadi dasar kita kalau kita punya posisi sebagai misalnya pembuat atau penentu kebijakan publik, ya hendaknya atau bahkan harus mendasarkan pada nilai-nilai itu, karena ini dasar negara. Kalau kita sebagai warga masyarakat, ya tentunya kita juga mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila itu, ya. Dan itu sekali lagi universal. Universal, ya. Artinya universal bagi kemanusiaan, bagaimana manusia harus hidup berperilaku, yang esensinya kalau dalam agama, ya, agama Islam itu kan mengenal hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam, ya. Jadi itu sebenarnya universal di mana saja ada, dan Pancasila juga meliputi hal itu. Baik, Prof. Gitu.
Ini hal yang menarik ya. Ini menurut saya nih Prof, di Pancasila menurut saya kan hal yang beragam ya di bangsa kita ini Prof. Kayak tadi Prof tadi sempat singgung bagaimana kehidupan berketuhanan, berarti ke atas, Iya. ataupun juga bermasyarakat yang setara gitu ya. Izin Prof, kebetulan saya juga kan dari Nasrani nih ya Prof, dari non Muslim. Ya, dan hal itu juga diajarkan juga sih Prof, bagaimana kita berkehidupan Iya. Iya, berketuhanan betul. sebagai seperti apa, dan juga Iya, iya. bukan hanya cuma rohani, tapi juga kita harus hidup berdampingan dengan sesama umat Iya, manusia iya, betul. gitu ya Prof. Menurut Prof, apakah Pancasila ini hal yang penting, atau kalau misalnya Pancasila ini nggak ada bagaimana Prof? Di kehidupan berbangsa kita di negara di Indonesia ini Prof. Ya, saya kira itu ini ya apa? Menurut saya kita tidak bisa berasumsi seperti itu. Ya, Oke. karena saya berkeyakinan ya Pancasila ini apa ya seperti menyatu dengan negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Sudah jadi Ya, identitas diri artinya berarti sudah ya, jadi identitas ya. Ini sudah identitas nasional, identitas bangsa Indonesia, dan rasanya kita tidak bisa mengandai-andai lagi ya, Oke. apalagi berasumsi. Ya, itu sudah di situ gitu, sudah keberadaannya sudah apa ya menyatu gitu. Jadi Mendarah sadar daging. atau tidak sadar ya itu artinya sudah ada di dalam diri atau dalam hati warga Indonesia dan bangsa Indonesia gitu. Baik, berarti secara itu sudah mendarah daging ya Prof ya, Ya, di bangsa ya, kita betul. sendiri ya Prof. Iya. Baik Prof. Memang yang namanya manusia ya manusia itu kan makhluk yang tertinggi ya. Yes. Dan dia juga dihadapkan pada tantangan-tantangan. Kemudian manusia itu punya pilihan, ya banyak cobaan. Ya, jadi karena dia makhluk yang sempurna, banyak cobaan. Nah sehingga kalau misalnya ada orang yang katakanlah khilaf, ya itu tidak berarti kemudian Pancasila tidak di sana, ya karena sebagai manusia secara natural bisa khilaf gitu, bisa khilaf, bisa salah, ya. Tetapi ya dia berpancasila hanya ya sebagai manusia ya bisa salah ya, tetapi Pancasila ini kemudian bisa menjadi apa ya petunjuk atau instrumen yang menyadarkan mereka ya relnya gitu ya, walaupun kadang-kadang orang bisa hilaf itu tadi. Ya. Yes. Berarti Pancasila itu bukan suatu hal yang dibuat-buat ya Prof ya, tapi sesuatu yang memang sudah lahir dari diri kita sendiri ya Prof. Ya. Baik Prof. Nah Prof, Prof ini kan sekarang sudah aktif di LPTNU, Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Nah sebenarnya Prof sebagai yang menaungi pendidikan tinggi itu sendiri Prof, apa saja sih peran dari LPTNU ini dalam mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila? Seperti kita tahu juga di perguruan tinggi itu kan ada Tridharma perguruan tinggi Prof. Nah itu bagaimana Prof? Ya, kalau kita bicara lembaga pendidikan tinggi NU ya atau perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, itu tidak bisa lepas dari NU itu sendiri. Ya. Baik. Dan kemudian juga kalau kita bicara tentang NU itu kan ada di masyarakat Indonesia sudah lama. Ya, NU baru saja memperingati 1 abad ya, 1 abad Nahdlatul Ulama. Kemudian sejarah kelahirannya, perkembangannya itu juga tidak bisa lepas dari bagaimana NKRI itu terbentuk. Ya. Para founders kita, pendiri-pendiri NU itu juga ada di dalam proses bagaimana NKRI ini terbentuk. Sehingga ketika sekarang berkembang perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, nilai-nilai ya yang terkait dengan NKRI, nilai-nilai Pancasila itu juga ada di sana. Ya, di NU ini ada mata kuliah ya atau
atau serangkaian materi pelajaran atau kuliah yang kita sebut dengan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ya. Jadi itu satu nilai-nilai dalam masyarakat Islam, dalam agama Islam tertentu ya, yang kemudian menjadi dasar mereka beragama dan bermasyarakat. Nah, sehingga kalau kita lihat ya dalam nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah tersebut ya, an-nahdiyah ini penting juga karena ini menunjukkan karakter dari masyarakat Nahdlatul Ulama ya yang ada di Indonesia ini. Nah, nilai-nilai keaswajaan itu juga paralel atau simetri ya, sama dalam satu arah ya dengan nilai-nilai Pancasila ya, dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang universal, termasuk bagaimana kita menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi itu tidak lepas dari nilai-nilai itu ya, nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ya. Kita juga menyusun kurikulum yang terkait dengan nilai-nilai itu ya, dan juga termasuk bagaimana kita juga berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ya di antara sivitas akademika. Itu memang pemahaman kemudian juga penghayatan dan pengamalan suatu nilai itu tidak datang sendirinya. Ya, itu perlu proses ya, perlu internalisasi. Betul. Ya, sehingga itu menjadi karakter atau menjadi perilaku manusia, perilaku masyarakat, perilaku sivitas akademika begitu. Baik, Prof. Nah, tadi kan Prof sudah sebutkan dalam dunia pendidikan nih, Prof. Yeah. Nah, dalam bagaimanakah peran LPTNU itu sendiri, Prof, dalam mengarusutamakan nilai Pancasila pada saat pengabdian kepada masyarakat, Prof? Ya, NU ini kan sangat erat ya kaitannya, atau bahkan tidak bisa lepas dari masyarakat, istilah populernya itu masyarakat grassroots ya, di Indonesia ini. Banyak anggota kita ini dari kalangan masyarakat luas ya, bahkan menengah ke bawah begitu, dan jumlahnya sangat besar ya, mungkin bisa sampai 100 juta lebih ya dari penduduk Indonesia. Nah, kemudian kita juga punya berbagai program ya, selain pendidikan tinggi formal, juga ada berbagai program dan juga lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah ya, pada tingkat pendidikan PAUD sampai dengan menengah ya, menengah atas. Di samping juga pendidikan tinggi. Nah, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kita sebagai unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi itu banyak terkait dengan lembaga-lembaga tadi, ya, institusi-institusi dan juga masyarakat luas tadi itu. Nah, sehingga dalam pengarus utamaan Pancasila ya, kita juga membawa nilai-nilai atau bahkan juga materi-materi ya terkait dengan pengarus utamaan Pancasila itu. Ya, bahkan kita juga bisa atau kita juga merencanakan satu program bagaimana kita menjelaskan tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek atau dalam aspek-aspek kehidupan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat pesantren ya, kemudian juga masyarakat awam yang ada di Indonesia ini. Ya, misalnya kan bagaimana kemarin ada diskusi misalnya bagaimana hal-hal mengenai Pancasila ini bisa ditulis ya
dalam misalnya bahasa Arab, ya, sehingga tidak hanya dibaca oleh masyarakat Indonesia di sini, ya masyarakat pesantren misalnya, tapi juga masyarakat internasional yang menggunakan bahasa Arab misalnya begitu. Oke. Ya. Baru dengar sih saya Prof, tapi Iya, itu iya. kalau misalnya akan ada itu luar biasa sih Prof. Iya, iya. Baik Prof. Itu saya kira kita diskusikan kemarin, ya, bahkan disampaikan juga oleh Pak Kepala BPIP ya mengenai hal Wow. itu. Bapak Kepala kita juga menginisiasikan itu ya Prof. Dan kita masyarakat kita, pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama ataupun pesantren-pesantren punya kompetensi yang besar untuk itu. Gitu. Baik. Baik Prof, tadi sempat menyinggung mengenai Bapak Kepala BPIP. Nah, Ya, menurut Prof sendiri nih, persepsi Prof, ini keberadaan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk saat ini seperti apa di masyarakat dan kedepannya itu seperti apa Prof? Ya, ya kami atau banyak di antara atau bahkan mungkin masyarakat Indonesia ya, saya kira juga sudah mengenal keberadaan BPIP ya. Baik. Dan ini saya kira juga penting untuk itu tadi atau paling tidak sebagai sebagian dari upaya kita untuk mensosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dengan berbagai pendekatan ya, karena kan ya masyarakat kita ini relatif mempunyai diversitas yang tinggi ya, dan seperti saya katakan tadi, satu nilai-nilai itu tidak bisa datang begitu saja, tidak datang, tapi memang harus kita upayakan. Gitu, ya, sehingga BPIP ini punya peran penting dalam mengupayakan penanaman nilai-nilai Pancasila. Itu. Baik Prof. Prof, mungkin ini yang terakhir Prof, tapi bukan yang the last. Jadi Prof, menurut di kedepannya Indonesia ini kan mempunyai bonus demografi, di mana banyak anak-anak muda saat ini yang punya kreativitas tinggi. Sekarang semua sudah mulai ibaratnya keluar mereka ya Prof ya, mulai terlihat kita mulai melihat pemimpin-pemimpin muda dan banyak hal-hal baru yang inovatif yang lahir saat ini. Nah, mungkin Prof punya pesan atau masukan untuk anak-anak muda saat ini, dan untuk kedepannya bagaimana cara kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bagaimana sih harusnya mereka itu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka masing-masing, Prof. Ya, memang dengan perkembangan yang sekarang ya, itu ada beberapa tren ya, atau mungkin juga model kehidupan ya, yang baru ya, atau berbeda dengan sebelumnya. Seperti misalnya dari tren itu sekarang mengenai mobilitas. Mobilitas itu semakin mudah ya. Bahkan mobilitas itu bisa terjadi tanpa secara fisik orang itu bergerak. Ya, jadi interaksi itu semakin mudah, semakin fleksibel, dan semakin melampaui batas-batas antar negara. Ya, batas-batas antar negara. Kita lihat saja misalnya orang Indonesia berada di Indonesia, tapi dia bekerja untuk institusi di luar Indonesia, dan sebaliknya, ya, tanpa dia pindah tempat. Iya betul. Gitu ya. Sekarang sudah bisa dilakukan secara daring semua ya, Prof ya. Itu satu. Kemudian kedua, tuntutan untuk bisa menjaga hubungan atau bekerja sama dengan kelompok masyarakat lain di negara lain ya, yang tentu mempunyai values yang mungkin berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda. Nah, tapi itu bagaimanapun harus dilakukan gitu, sehingga BPIP atau kita ya harus melihat kecenderungan atau tren seperti itu ya, dan itu juga tidak lepas dari nilai-nilai universal kemanusiaan sebetulnya ya.
bagaimana kita bisa bergaul secara global, tapi tetap memperhatikan kepentingan nasional, ya, tetap memperhatikan kepentingan nasional, kemudian juga tetap dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila tadi. Baik, Prof. Ya. Nah, Prof, kebetulan kita ini ada di podcast Sampan, yaitu Salam Pancasila, Prof. Nah, Salam Pancasila ini kan juga pernah diperkenalkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Prof, sebagai salam yang mempersatukan setiap kita, Prof. Kita tahu Indonesia itu memiliki keberagaman, baik suku, bahasa, ataupun kepercayaan mereka. Nah, untuk itu saya mau kenalin Prof nih. Prof udah tahu sebelumnya nggak tentang Salam Pancasila? Ya, saya bahkan pernah mendengar langsung dari Bu Mega waktu itu, ya, sebagai pembina ya beliau. Dalam sebagian dari ceramah beliau mengenai Salam Pancasila ini. Baik, Prof. Dan ketika saya ke BPIP kan juga ada Salam Pancasila. Pasti disambut dengan Salam Pancasila gini ya. Iya. Iya, jadi kita mengenal juga itu. Iya, baik, Prof. Jadi nanti saya akan tutup podcast kita ini, kita sama-sama nanti Salam Pancasila, Prof, ya. Baik, sobat-sobat Pancasila, demikian perbincangan saya sekali ini dengan Prof Ainun Naim, PhD, yang merupakan adalah Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Dan untuk kalian semua yang menyaksikan podcast ini, jangan lupa saksikan terus podcast Sampan yang akan tayang di YouTube-nya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke, saya akhiri podcast ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila.